berbahasa yang ada di dalamnya. Ketika anak Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbahasa. Saya selalu mengatakan bahwa keterampilan berbahasa ini selalu berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang ada di dalamnya. Ketika anak mempelajari mengenai keterampilan menyimak, maka itu berhubungan erat dengan keterampilan berbicara, dengan keterampilan membaca, dengan keterampilan menulis. Setiap aspek keterampilan yang ada di sini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keterampilan berbahasa yang lainnya. Dasar anak di dalam berkembang bahasanya adalah menyimak. Hal-hal yang ada di lingkungan sekitarnya itu akan disimaknya. Proses pembelajaran awal itu adalah guru menyampaikan sesuatu sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu dan siswa menyimak. Setelah menyimak, maka akan diadakan diskusi. Diskusi itulah keterampilan berbicaranya. Setelah berbicara, tentunya siswa aktif. Di situ ada hal-hal baru yang ditangkap oleh anak dan anak bisa menyampaikan gagasan pemikirannya. Maka ada hal yang baru lagi, yaitu membaca. Membaca seperti ini tentunya membaca hal-hal yang ada di dalam materi pembelajaran itu yang tentunya akan diketahuinya. Setelah membaca, maka gagasan terakhir adalah menulis. Keterampilan menulis ini adalah mengungkapkan secara tertulis mengenai materi-materi yang sudah dipelajarinya dan mengekspresikan tulisan yang ada di dalam kertas atau hal-hal media yang lain yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan. Apakah gagasan ini sesuai dengan alur dari pembelajaran ini atau seperti apa? Keterampilan berbahasa ini erat sekali hubungannya dengan keterampilan yang ada di dalamnya. Seperti yang ada di dalam bukunya Kondaru dan Slamet ini tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar tahun 2013 yang saya gunakan untuk referensi pembelajaran, bahwa keterampilan berbahasa seseorang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ini urut. Kedudukan keempat aspek keterampilan berbahasa itu urut. Nah, itu loh, urut. Menyimak dulu, setelah menyimak maka diadakan diskusi, berarti berbicara, setelah itu ada membaca, yang terakhir adalah menulis. Setiap keterampilan tersebut, nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, erat sekali hubungannya dengan ketiga keterampilan berbahasa yang lain dengan cara beraneka ragam. Untuk memperoleh keterampilan berbahasa, mula-mula anak pada masa kecil belajar menyimak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemudian baru belajar berbicara. Selanjutnya baru belajar membaca dan menulis setelah mereka masuk sekolah. Keempat keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, menulis tersebut sangat erat kaitannya dengan proses berpikir seseorang dalam mendasari suatu bahasa. Nah, ini perlu diketahui. Bahasa seseorang mencerminkan pemikirannya. Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, semakin jelas dan cerah jalan pikirannya. Keterampilan berbahasa tersebut dapat diperoleh dan dikuasai dengan cara praktik. Ya, itu yang saya katakan, praktik, latihan terus-menerus. Nah, ini. Karena proses itu tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan. Kelancarannya ini berbeda-beda untuk setiap orang ketika berbicara. Dan banyak latihan, betul. Ketika sudah kita latihan terus-menerus, maka kita akan semakin mahir di dalam berbicara, di dalam menyampaikan ide. Nah, ini ketika kita menulis, kita juga berproses terus-menerus bagaimana menghasilkan tulisan yang baik. Ini itu seperti apa? Melatih terampil berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Ini diungkapkan Damson dan kawan-kawan di dalam bukunya Kondaru dan Slamet tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca
dan menulis di sekolah dasar. Ini tentunya memang dasarnya semuanya adalah berlatih. Dan banyak sekali latihan-latihan. Jangan sampai hanya latihan sekali sudah bosan. Ini perlunya ada bimbingan terus-menerus. Bimbingan terus-menerus agar anak ini nanti di dalam keterampilan berbahasa itu 4 aspek tentunya dapat saling meningkat, saling berhubungan erat, kemudian saling berkembang. Ketika sudah berkembang, artinya anak mulai tahapannya terus-menerus. Ini adalah proses pembelajaran yang tiada henti. Salah satunya diberikan oleh guru ketika pembelajaran dan orang tua yang ada di dalam proses aktivitas kehidupan yang sangat erat dengan kemajuan anak itu sendiri seperti apa. Itu gambaran dari saya mengenai 4 kedudukan dari 4 keterampilan berbahasa yang sangat erat hubungannya dengan keterampilan berbahasa yang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.